Salam, selamat bertemu kembali melalui pelayanan renungan harian pada hari ini. Sebelum firman Tuhan diberitakan, kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kami mohon, lawat dan syafa kami melalui renungan ini. Amin. Bagian nas Alkitab yang menjadi dasar perenungan hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-13. Saya memberi tema renungan hari ini, tiap-tiap orang diberi karunia roh. Saudara, pada abad pertama Masehi, lebih kurang tahun 57, tepatnya ketika 3 tahun Rasul Paulus meninggalkan jemaat Korintus, jemaat tersebut sudah dibanjiri guru-guru palsu. Paham yang mereka ajarkan diantaranya tentang karunia roh. Mereka mengatakan karunia roh itu hanya diberikan kepada segelintir orang atau golongan saja. Sedangkan yang lain tidak mendapat karunia roh. Saudara, karena itu sikap jemaat Korintus, sebagian mereka berkecil hati dan kecewa. Ada lagi yang kemudian tidak percaya kepada karunia roh itu. Ada yang ragu-ragu. Saudara, pandangan dan sikap sedemikian tidak berakhir di Korintus saja, tetapi merajalela di mana-mana sampai sekarang ini. Demikian kata teolog Henry H. Haley dalam bukunya Penuntun ke dalam Perjanjian Baru. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga telah mendengarkan berbagai persoalan yang terjadi di Korintus. Disampaikan oleh para pengurus jemaat Korintus kepadanya. Karena itu dalam nas kita hari ini, Paulus menegaskan kembali beberapa hal. Yang pertama, orang-orang Korintus dan kita semua tidak kekurangan karunia roh. Karena ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6 dari nas kita. Kemudian Rasul Paulus juga menegaskan setidaknya ada 9 macam karunia yang diberikan kepada jemaat Korintus dan kepada kita sekalian untuk menjiwai, menggerakkan pelayanan dan juga perbuatan-perbuatan ajaib itu. Yang kedua, kepada siapa karunia roh itu diberi? Kepada tiap-tiap orang sebagai anggota tubuh Kristus seperti yang dikehendakinya. Ayat yang ke-7 bagian A, 11, 12 dan ayat yang ke-13. Kalimat tiap-tiap orang berarti semua tanpa kecuali diberikan karunia roh. Yang ketiga, tujuan karunia roh diberi supaya kamu mengetahui kebenaran karunia roh. Ayat yang pertama, dapat mengetahui dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ayat 3 bagian B. Untuk kepentingan bersama ayat 7b, demi membangun persekutuan, melayani dan membina anggota tubuh Kristus yang sekalipun banyak, tetapi satu tubuh dan satu roh. Karena itu tiap-tiap orang
diberi karunia roh. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu bersabda bagi kami bahwa tiap-tiap orang diberi karunia roh. Tolong kami untuk mengakui, meyakini karunia roh itu ada pada kami dan mempergunakannya untuk membangun, melayani dan membina persekutuan tubuh Kristus. Amin. Tetap sehat dan semangat.